Yang saya hormati Ibu Pengawas TK Kecamatan Nganjuk, Minyamini. Yang saya hormati teman-teman guru TK Dharma Wanita 2 Urumoto. Pada saat ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bersama dalam keadaan sehat walafiat dalam acara PMO level sekolah yang dipimpin oleh Kepala Sekolah TK Dharma Wanita 2 Urumoto. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dan ilmu yang kita dapatkan berguna untuk peserta didik kita nantinya. Dalam PMO ini, pertama-tama kita akan menyampaikan hasil refleksi pembelajaran berbasis data peserta didik yang kita peroleh dari PBD yang sudah kita kerjakan 1 bulan yang lalu, di mana di PBD itu kita menganalisis tentang indikator layanan yang perlu disediakan yang ditingkatkan kualitasnya. Untuk TK Dharma Wanita 2 Urumoto ini terdapat indikator yang prima pada poin pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, indeks kemitraan dengan orang tua atau wali untuk kesinambungan stimulus di satuan dan di rumah, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran, ketersediaan sarana prasarana esensial, indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah, indeks iklim inklusivitas sekolah, indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik, indeks kepemimpinan dan kebijakan satuan yang kita tempati saat ini, indeks layanan holistik integratif, indeks kapasitas perencanaan, indeks akuntabilitas pembiayaan. Dari sekian poin yang terdapat di hasil evaluasi diri dari PPD, kita akan mengembangkan 7 dari hasil tersebut, di mana fokus yang kita 6 yang akan kita kembangkan, di mana identifikasi fokus perencanaan tersebut yaitu berupa penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi, kemitraan dengan orang tua atau wali murid untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah, ketersediaan sarana prasarana esensial, layanan holistik integratif, serta kapasitas perencanaan. Dari hasil yang kita dapatkan di PBD tadi adalah sebagai acuan untuk kita dalam menentukan program yang akan kita buat di tahun pembelajaran 2023-2024 ini. Adapun kepala sekolah dan guru menentukan tujuan dan target sekolah yang dikaitkan dengan peningkatan hasil pembelajaran peserta didik. Yang pertama yaitu bagaimana karakteristik sekolah termasuk peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan sosial budaya. Di sini kita akan bahas bersama-sama tentang tujuan yang akan menjadikan target di lembaga TK Dharma Wanita Urumoto ini. Untuk sesi ini kita akan berdiskusi bersama-sama yang akan saya pimpin dan kami pecahkan bersama-sama dengan guru sebagai pelaku untuk pembelajaran dan saya sendiri sebagai tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah yang mengatur manajemen pembelajaran yang ada di TK Dharma Wanita 2 Urumoto. Untuk itu saya membutuhkan sumbangsih dan argumen untuk setiap guru. Sebelum kita mulai, Bu Min, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita
tanyakan bersama-sama tujuannya untuk mencapai target sekolah yang akan kita capai nantinya. Mungkin ada statement garis besar yang Ibu pengawas mau haturkan kepada kita. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu semuanya, atas sekolah beserta dengan ibu guru TK Dharma Wanita 2 Purwokerto, bahwa hari ini penjenengan melakukan atau melaksanakan PFO yang tahap pertama. Dari apa yang sudah penjenengan sampaikan tadi, yang dari disampaikan oleh kepala sekolah, intinya berarti hari ini nanti penjenengan mendiskusikan ada 3 poin nih. 3 poin yang mana yang dari poin itu sudah penjenengan identifikasi yang nanti akan penjenengan tuangkan di kegiatan berikutnya. Ini kalau menurut saya memang betul, jadi mestinya sebelum tahun pelajaran baru memasuki 2003-2004 kita harus sudah menyusun kurikulum. Nah, mudah-mudahan dari kurikulum yang penjenengan susun ini nanti dari apa yang penjenengan tuangkan, karakteristik sekolah, peserta didik, itu semuanya sudah teranalisis. Sudah nunggu Dewi, sudah ya, berarti sudah terlaksana, tidak ada masalah atau kendala kaitannya dan dari karakteristik, tidak ada masalah. Nah, kemudian setelah penjenengan menyusun daripada kurikulum, tentunya penjenengan sudah punya gambaran rencananya apa kan seperti itu. Dan itu sudah jadi juga, sudah tinggal pelaksanaan saja kan. Oke. Nah, dari pelaksanaan itu nanti tentunya penjenengan mempunyai suatu tujuan, utamanya tujuannya terhadap sekolah juga, terhadap mungkin orang tua juga ada, terhadap peserta didik juga ada. Dan dari yang tujuan itu saya harapkan nanti penjenengan kedepannya bisa melakukan dengan sebaik-baik mungkin, ataupun penjenengan kalau memang harus melibatkan orang tua atau mungkin dinas terkait, monggo. Yang penting yang sudah penjenengan programkan itu harapannya bisa dilaksanakan dengan maksimal ya tentunya, meskipun kalau nanti namanya program kan tidak harus 100% bisa terlaksana. Nah, mungkin kalau memang dari program yang sudah dibuat dan sudah dikeluarkan di dalam kurikulum ada hal-hal yang mungkin masih perlu ada pendampingan, ada evaluasi, ya monggo memang itu boleh atau diperbolehkan kalau memang itu perlu. Kemudian nanti kalau memang dari visi misi penjenengan, kalau dirasa itu masih apa ya istilahnya masih relevan, tetap bisa dipakai. Jadi namanya visi, misi dan tujuan itu tidak mesti setiap tahun berubah, tapi bisa ditambah ataupun mungkin bisa dikurangi, itu mungkin sebagian yang kaitannya dengan tujuan. Tapi kalau visi, misi itu mestinya peninjauannya bisa 3-5 tahun. Jadi selama itu masih relevan, silakan
digunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena tadi penjenengan mengagendakan itu, monggo nanti penjenengan diskusikan bersama dengan teman-teman mana yang kira-kira ada masalah, itu masalahnya apa, kemudian caranya nanti mencari solusi bagaimana, itu didiskusikan sehingga nanti saat pelaksanaan dengan sudah matang programnya, tidak ada masalah lagi, bisa dipecahkan dengan baik sesuai dengan solusi yang dengan temukan. Mungkin untuk sementara ini dulu ya, karena nanti dengan berjalannya waktu mungkin kami akan bisa memberikan tambahan lagi kalau memang itu perlu. Kalau memang sudah berjalan dengan baik diskusinya dan sudah ditemukan, nanti kami tinggal memanfaatkan saja. Gitu ya Bu Dewi, monggo selanjutnya bisa dilanjut Bu Dewi untuk memimpin diskusi lagi kaitannya dengan program penjenengan. Dari saya sementara itu, maaf dari topik adanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bumi atas arahannya. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang bagaimana karakteristik sekolah, di mana sebelum kita bahas saya akan membacakan dulu terkait karakteristik yang sudah dilaksanakan pada tahun kemarin. Ini di karakteristik sekolah, yaitu tentang sumber daya alam, sosial, dan budaya. Terkait karakteristik tersebut, mungkin ada masukan atau tambahan dari teman-teman guru untuk merevisi tentang apa yang sudah tertuang di KOSP di tahun pembelajaran sebelumnya. Monggo. Ya, untuk karakteristik sekolah kita bisa memanfaatkan lingkungan sumber daya yang dekat di sekolah. Misalnya kita lingkungan sekolahnya itu dekat dengan sawah. Nah, sawah itu ada dua musim yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama itu ada musim padi, yang kedua itu ada musim semaka atau garbis. Nah, dulu kita juga sudah memanfaatkannya, mungkin kita bisa lebih mengeksplorasi. Kalau dulu kita menanam, anak-anak praktek menanam garbis itu memakai media polybag, mungkin kita bisa bekerja sama dengan pemilik lahan sekolah untuk anak-anak terjun langsung ke lokasi menanamnya, yaitu sawah. Mungkin itu. Iya. Terima kasih Bu Tia atas masukannya. Mungkin ada dari yang lain terkait tentang karakteristik sekolah, monggo. Ataupun ada karakteristik peserta didik, tenaga pendidikan, atau tenaga kependidikan dan sosial budaya di sekitar. Monggo yang bisa direvisi atau bisa ditambahkan di kurikulumnya nanti. Terima kasih. Ini untuk karakteristik sekolah dari peserta didik atau tenaga didik. Nah, untuk bisa memanfaatkan maksimal, kita bisa praktek dengan anak-anak langsung kita mengolah hasil dari kebun atau sawah tersebut. Misalnya kita bersama-sama anak-anak memanen misalnya garbis atau semangka, lalu bisa kita olah di sekolah bersama anak-anak bisa praktek atau mencoba sendiri membuat misalnya sate
ataupun hasil kebun yang lain. Jadi melakukan sendiri, memanen sendiri atau melakukan sendiri, anak mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna. bermakna. Oke, terima kasih atas masukannya Bu Mur. Monggo untuk Bu Sarah, mungkin ada masukan yang lain terkait karakteristik sekolah. Dari semua yang sudah dibawakan oleh Bu Dian dan Bu Mul, untuk karakteristik dari sekolah kami memang benar dekat dengan ladang sawah, dan ada juga lagi dekat dengan instansi. Ada taman mall pelayanan publik dan ada taman pendidikan presiden, itu juga bisa dimanfaatkan. Misalnya untuk mall pelayanan publik, kita bisa mengenali dengan anak-anak berjalan mengelilingi kantor tersebut dan memberitahu apa manfaat dari kantor tersebut. Dan selanjutnya untuk taman tanda tulis itu kita juga bisa memanfaatkannya dengan kegiatan anak-anak bisa memberi makan ikan, anak-anak bisa bereksplorasi dengan bermain, gitu Bu Yusni. Itu tambahan saya. Terima kasih Bu Sarah atas masukannya. Mungkin dari ketiga apa yang disampaikan oleh teman-teman nanti bisa kita tambahkan di kurikulum KOSP kita tahun ini. Semoga apa yang tergali ini bisa kita sampaikan kepada anak-anak dan bisa bermanfaat untuk anak-anak, dan anak-anak bisa belajar secara bermakna dengan belajar langsung di tempat yang nyata. Untuk karakteristik kita tinggal. Iya, monggo. Pemanfaatan sawah itu dari dengan itu nanti memanfaatkannya miliknya sama siapa? Sama wali murid kalau untuk tahun kemarin itu. Jadi kita pada nanti sama wali. Berarti nanti penerangannya langsung ditekankan memang di kurikulum pendidikan di sawahnya wali murid. Selain wali murid juga di depan sini ini ada sawah booming. Itu sawah yang di depan ini dan pemiliknya itu sangat membuka lebar. Jika kami membutuhkan untuk sarana belajar, mereka dengan sukarela menyediakan dan mengizinkan lahannya digunakan. Miliknya masyarakat karena ini kan lahan pokok. Berarti miliknya pemerintah. Miliknya pemerintah. Nanti Bisa dijadikan yang dituangkan bisa memanfaatkan lahan pokok kelurahan. ataupun wali murid. Untuk dilanjut. Untuk poin selanjutnya yaitu apa yang kita harapkan kepada peserta didik, apa yang kita harapkan peserta didik pelajari di sekolahan, yang dipelajari peserta didik di sekolahan itu. Itu Bu Devi, yang sosial budaya ada masalah enggak? Karakteristiknya. Kalau tenaga pendidik saya pikir enggak ada masalah. Yang sosial budaya kira-kira yang bisa diangkat. Tahun ini kemarin kita bergabung dengan saatnya Drana Bumi, kita ikut menyatu dengan masyarakat, kita mengajak peserta didik kita untuk ikut serta berdoa bersama di makam, karena pusat dari Nyadranan itu adalah di makam leluhur, yaitu makam Desa Babatan ini. Jadi kita mengiringkan anak untuk berjalan di sana dan duduk di tengah-tengah masyarakat untuk berdoa bersama-sama dan menyaksikan apa saja prosesi saat nyadranan tersebut. Ngeten untuk sosial budaya. Penting ya ditanam dengan rutin.
Nggih, Itu di setiap tahun setiap tahun. Nggih, insya Allah kalau biasanya yang menjadi kendala kami itu karena mayoritas peserta didik kita adalah masyarakat Bambatan. Kalau ada nyabranan itu lebih cenderung peserta didiknya tidak dimasukkan langsung di sana gitu. Jadi mungkin kita ngasih edukasi kepada wali murid bahwa kita nanti juga akan membawa anak-anak untuk ikut serta dalam nyabranan. Semoga wali murid bisa menerima bekerja sama dengan kita. Mungkin untuk yang tahap pertama kemarin itu kan ya kita butuh proses karena kita belum pernah mengajak anak-anak ke sana, belum pernah mengajak anak-anak untuk ikut nyabranan. Jadi kita butuh proses gimana ya nanti kalau anak-anak di sana rame tidak mengganggu atau tidak. Tapi pada kenyataannya setelah kita ikut, kita ajak ke sana, anak-anak antusias dan berdoa, dan kita mendapat apresiasi yang baik di masyarakat sekitar karena kita mengajarkan anak-anak untuk nyabranan tersebut. Ya tentunya. Peserta didik tahun ini itu sangat berbeda dengan tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu anak-anaknya tidak ada yang berkebutuhan khusus Bumi. Kalau tahun ini ada. Nah, sebelumnya kan kita sudah bilang ke wali murid bersama kalau anak sudah masuk ke lingkungan sekolah itu sudah tidak boleh ditunggu, harus ditinggal. Nah, itu sudah semuanya ditinggal, tidak ada yang ditunggu. Tapi ternyata tahun ini ada yang berkebutuhan khusus. Kemarin itu juga ada, cuma anaknya lebih kondusif, tidak tantrum dan tidak aktif. Nah, kalau tahun ini itu anaknya aktif dan tantrum, jadi harus satu guru itu menunggu. Jadi kalau anak tidak mau masuk kelas itu ya harus ditunggu ya. Kalau enggak itu bisa naik pagar lalu manjat gitu. Resiko. Nah, kendala tahun ini itu. Sedangkan kita di kelas kalau mengondisikan anak baru, peserta didik baru itu kalau cuma satu guru itu menjadi kesulitan. Ya. Ada yang masih rewel, anak cenderung diam, itu. Ya, jadi nanti bisa ditambahkan di karakteristiknya. Kan karakteristik ada anak yang berkebutuhan khusus, dari berapa anak tantangan aja. Sekian anak berkebutuhan khusus. Nah, otomatis itu dampaknya ke guru nanti. Ya, gurunya kan otomatis. Kalau memang gurunya terbatas, kira-kira solusinya bagaimana supaya anak itu bisa teratasi? Ya, apa kira-kira? Kerjasama lebih. Atau mungkin waktu istirahat orang tuanya datang ke sini. Kalau kita hanya fokus pada satu anak, takutnya itu wali murid yang lain. Jadi mungkin bisa disolusikan atau jadi waktu istirahat ibunya datang. Tapi kalau pas di dalam, anaknya dulu nggak mau selama ini ya pergantian di lama itu kan mulai itu kan kelompok A, karena masuk kelompok B ya saya ambil anak-anak kelas yang lain dia nggak saya awasi. Kalau di dalam kelas itu suka ngebut berjamaah mainan teman, jadi teman yang lain itu cenderung takut. Coba nanti didiskusikan deh, Devi, itu termasuk masalah yang ada di sekolah dengan kaitannya dengan karakteristik peserta didik. Sebelumnya ya, karena kita lembaga adalah suatu pelayanan ya
kita sewaktu dipasrahi oleh wali murid atau peserta didik baru, apapun keadaannya, kita berusaha mungkin karena hati nurani kita untuk menerimanya. Tapi terkadang apa yang kami kerjakan ini tidak sesuai di lapangan. Maksudnya kalau di perjalanan waktu ternyata anaknya itu mengganggu temannya atau ada hal yang lain, itu kan di luar dari kita aja. Jadi semampu kita para guru-guru ini bagaimana caranya biar tidak mengganggu anak yang lain dan proses KBM tetap berjalan. Karena sebelumnya wali murid pun juga mengakui, yang penting satu, wali murid mengakui bahwa anaknya itu ABK. Itu bagi kami itu sudah sangat bersyukur karena di situ ada usaha dari wali murid untuk mengobatkannya atau mencari terapi jalan keluarnya. Karena itu ya masyarakat Babatan sini sendiri yang punya putra. Kalau kita menolaknya, ya kan kita ya gimana lagi? Ini kan lembaganya milik desa. Kalau ditolak kan ya ganti nurani lagi. Memang tidak boleh nolak, harus menerima. Harus menerima. Ya, semoga apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah. Hanya itu yang kami harapkan. Terus untuk selanjutnya kita lanjut lagi ya. Apa yang kita harapkan dari peserta didik dari pembelajaran di sekolah? Mungkin kalau saya sebagai kepala sekolah, yaitu saya ingin sekali peserta didik saya itu memiliki life skill, kemampuan dirinya sendiri tanpa harus menggantungkan kepada orang lain. Itu adalah harapan saya sebagai kepala sekolah, di mana kita sebagai makhluk individu, makhluk sosial itu harus mampu mengelola dirinya sendiri untuk bekal kita di dewasa nanti, di waktu setelah dewasa. Maka di anak-anak usia dini saya sangat berharap sekali kalau peserta didik saya itu bisa mandiri dan memiliki soft skill. Mungkin dari teman-teman guru yang lain bisa mengutarakan apa yang diharapkan dari peserta didiknya. Monggo dari Ibu Saras mungkin. Nanti itu bisa dituangkan di apa istilahnya tujuan yang daripada sekolah ini. Dari harapannya itu bisa dari kelima, itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah itu yang bisa yang kami harapkan dari peserta didik. Menurut saya ya, melalui pembelajaran setiap hari kita merasa anak untuk mandiri sedikit demi sedikit, nanti akhirnya endingnya dia mau kelas 1 sudah bisa kita lepaskan dengan kemandirian, dengan elemen-elemen yang baik tersebut. Jadi kita berusaha dalam KBM. Untuk poin yang selanjutnya, apa visi, misi, dan tujuan sekolah? Apakah sudah sesuai dengan karakteristik sekolah dan harapan kita terhadap pembelajaran peserta didik? Menurut teman-teman, apakah visi, misi kita yang sudah kita rumuskan di tahun kemarin, apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan saat ini? Monggo ada salah satu yang mewakili.
Kalau menurut kami itu sudah sesuai dengan karakteristik sekolah, yaitu anak-anak sudah belajar mandiri saat berada di lingkungan sekolah, dan untuk harapannya anak-anak dapat mengembangkan potensi diri serta kemampuannya itu terasa saat di sekolah, karena kebanyakan anak TK itu banyak yang masih minta ditungguin, tapi alhamdulillahnya tahun ini sudah tidak ada. Pertama kali masuk sekolah itu sudah sendiri, tidak ada yang ditungguin di dalam. Yang baru, kayak anak yang baru. Ya, baik anak yang baru alhamdulillah satu pun tidak ada yang ditunggu di kelas maupun di halaman sekolah. Nah, itu tujuan kami alhamdulillah tercapai, dan kerjasama kita antara wali murid itu juga alhamdulillah wali murid bisa mengerti maksud dan tujuan kami agar anak datang, agar anak maju itu alhamdulillah wali murid memahami dan mendukung. Berarti orang tua hanya mengantar, menjemput. Ya, alhamdulillah orang tua mengantar dan menjemput anak. Tapi sebelumnya waktu pendaftaran kita membangun kesepakatan Bumi dengan wali murid. Kalau di sini itu anak tidak boleh ditungguin. Jadi apapun keadaan anak saat diantar ke sekolah itu adalah tanggung jawab dari gurunya. Gitu. Ada suatu Kerja. kesepakatan orang tua mengisi pernyataan. Baru lesan Bumi. Kita kesepakatannya baru lesan. Tapi alhamdulillah mereka bisa memahami dan melihat kakak-kakaknya yang tahun lalu kalau kita membiasakan mandiri di sini, dan kalau pagi pun anak-anak kita latih pembiasaan bagaimana cara masuk sekolah yang baik, terus bagaimana cara mengatur dirinya sendiri, misalkan tasnya itu harus ditaruh sendiri, diletakkan pada tempatnya sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Tujuannya anak-anak biar mandiri gitu. Dibantuan orang tua, gak dibantu guru. Alhamdulillah tidak, gurunya semampu mungkin untuk netral Bumi, karena di sini itu semua adalah anaknya. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu ya sama semua, kecuali yang ABK tersebut. Ada perbedaannya. Ada berapa ABK-nya? 3. Sebetulnya ada 3. Yang satu itu speech delay kelompok A, yang ABK tantrum, speech delay, terus pendengarannya itu kurang maksimal di kelompok A. Untuk yang kelompok B itu Yang hiperaktif itu. tapi alhamdulillah sekarang sudah terarah, berkurang. Kalau dulu anaknya diam, sekarang sudah mau bersosialisasi dengan temannya, dan gurunya sudah mau bercerita. Itu mulai dari kelas A dulu. Ya, kelas A. Berarti sudah ada 1 tahun dia bersosialisasi dengan teman-teman. Dulu juga tidak mau masuk kelas, tapi sekarang Gurunya perjuangan. untuk sepatu itu juga anak-anak sebelumnya kita sudah memberikan pengumuman kalau beli sepatu itu ya. Jadi anak-anak itu kalau di sekolah belajar mandiri pakai sepatu sendiri. Kalau masuk kelas kan bebas sendiri, kalau pulang pakai sendiri. Sudah bisa ya. Alhamdulillah. Kecuali yang Kelompok A. kelompok A sudah bisa semua, kecuali yang sedikit kita masih dibantu gurunya. Jadi sebelumnya kita melakukan kesepakatan dengan wali murid dan berjalan yang apa yang kita inginkan Sesuai dengan
Masuk. Kebiasaan lain apa? Kalau pagi kita selalu penyambutan mungkin. Usahakan semua guru tinggalkan aktivitas yang ada, kita penyambutan di depan dengan saling pintu gerbang, di pintu gerbang semua. Alhamdulillah kita sudah punya pintu gerbang, jadi ada wujudnya lah. Kita berdiri berjejer, lalu anak-anak usahakan salim, terus ucap salam. Kita belajar untuk ucap salam pada gurunya, masing-masing salim sambil ucap salam. Ada enggak untuk cuci tangan waktu datang? Untuk waktu datang, cuci tangan kita lakukan kalau mau masuk kelas. Karena anak-anak saling terus mereka lanjut bermain-main dengan teman, kan masih ada 30 menit, 15 menit untuk bermain, 15 menit untuk olahraga, untuk senam, dan ada 5 menit untuk hafalan di depan kelas sebelum masuk. Bersama-sama hafalan surat pendek, doa sehari-hari itu, dan kalimat thayyibah itu. Jadi kita di dalam kelas langsung kegiatan. Enggak. Kalau Asmaul Husna untuk TK Dharma Wanita 2 TK Dharma Wanita ini Bu, terlalu tinggi menurut saya. Itu mungkin kalau TK Islam ya Subhanallah, Alhamdulillah, terus Allahu Akbar, itu kita hafalkan dulu. La ilaha illallah. Itu pembiasaan kami. Terus kalau istirahat pun anak-anak kami usahakan untuk bawa jajan sendiri, tidak boleh keluar dari pintu gerbang. Jadi tujuan kami adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga bahwa anaknya itu benar-benar aman di sini. Karena kemarin kan ada kejadian di SD Wuronoto itu yang katanya penculikan, mau diculik itu, kita kan takut sendiri tuh Umi. Jadi dari pengalaman itu usahakan anak-anak bawa jajan sendiri, kalau istirahat bersama-sama di dalam kelas. Pintu gerbang pun kami tutup karena ya ABK-nya itu khawatirnya kalau keluar. Gitu. Biasanya seperti itu. Untuk selanjutnya. Sekolah menemukan akar masalahnya. Dari permasalahan yang sudah kita sebutkan tadi, kira-kira melihat semua sumber data yang dimiliki oleh sekolah, melakukan pengamatan terhadap perilaku peserta didik, memilih masalah yang dianggap prioritas bagi sekolah. Jika melihat pada data rapor pendidikan, maka sekolah dapat melihat 4 kartu akar masalah dari indikator level 1 dan level 2 yang menyertainya. Dari data PBD tadi, karena kita belum punya rapor pendidikan, dan itu sebagai acuan kami, rapor pendidikan sebelum rapor pendidikan itu launching, itu adalah pegangan untuk kami. PBD itu sebagai pegangan untuk kami untuk mengembangkan lembaga ini ke yang lebih baik lagi. Analisis itu kami ambil dari keempat hal tersebut. Mari kita temukan akar masalahnya. Kalau kita tadi sudah berbicara tentang karakteristik dan apa saja, ini mungkin yang tadi ya tidak perlu kita bahas lagi karena sudah kita bahas di depan. Lanjut. Nah, ini untuk kesepakatan bagi kita semua, karena apapun yang akan kita lakukan itu butuh kesepakatan. Biar semuanya berjalan lancar dan berjalan sesuai dengan apa yang kita menjadi kesepakatan tadi. Ini, apakah solusi dari topik tersebut sangat penting untuk dilakukan dalam waktu dekat? Karena kita saat ini yang urgent yaitu ABK
yang dititipkan pada lembaga kita lebih dari satu, maka kita akan mencarikan solusinya. Mungkin ada dari teman-teman, untuk solusinya tadi adalah mengikut sertakan wali murid untuk menunggui peserta didik yang ABK tersebut saat istirahat, mendampingi peserta didik yang ABK tersebut. Mungkin nanti kita bisa tuangkan dalam suatu perencanaan atau suatu pemberitahuan kepada wali murid dari wali yang ABK tersebut. Apakah langkah tersebut dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dalam 6 bulan ke depan? Kira-kira Berarti yang atas itu hanya satu anak yang mungkin masih perlu solusi, yang juga anak sudah teratasi. Yes. Kalau yang sendiri itu alhamdulillah pendekatannya normal, cuma ngomongnya, pengungkapannya Itu ya memang harus khusus. Ya, terampil. cuma itu Mungkin selain diajak ngomong. bapaknya juga tidak mau anaknya mengakui. ya, kalau kita. Kedua anak ABK itu orang tuanya nggak mau mengakui bahwa anaknya itu berkebutuhan khusus, padahal Agak sulit ya, Iya. karena nggak ada sama. Karena orang tuanya kan sibuk, mungkin yang di kelompok B itu kedua orang tuanya sibuk, sehingga yang mendampingi adalah pembantunya. Jadi yang berpengaruh juga berarti kalau dia punya asisten rumah tangga. Seharusnya malah justru orang tuanya itu bagaimana supaya anaknya itu bisa berkembang sesuai dengan kondisinya. Penganggapan orang tuanya itu anaknya masih manja Saja. Padahal kalau begitu dia tantrum, dia posisi itu biasanya mimisan. Itu di depannya juga putra dari tetangga yang ngasuh Pak D, kalau manggil itu kan putranya juga dokter anak. Nah, Pak D itu juga pensiunan, orang tuanya sudah diarahkan sebaiknya kalau diperiksakan, tapi ya kembali lagi ke orang tua, kalau anak saya itu tidak apa-apa, anak saya memang masih manja. Pernah enggak waktu mimisan di sekolahan guru-gurunya itu menyampaikan ke orang tuanya? orang tuanya Sudah tahu. Tahu ya. Sampai Di rumah pun mungkin seperti itu. Terus katanya gimana kata orang tua? nanti berhenti sendiri, Bu. Oh, tanpa harus diapa-apakan berhenti sendiri. Berhenti sendiri. Tapi ya namanya dulu tetap panik ke bumi. Tapi ya orang tuanya Kalau di sekolahan gurunya gimana kalau pas kejadian seperti itu? kita suruh Tindakan gurunya. tenangkan, lalu kita ambil es batu, dikasih tisu, berhenti sendiri. Pokoknya dia tenang. Kompres pakai es. Pangkal hidungnya. Pokoknya anaknya itu tenang, berhenti sendiri. Berarti gurunya wis pinter lah untuk mengatasi. Tapi ya, pripun ya, seharusnya kula ini mesakno, kita semua mesakno. Seandainya orang tuanya itu meluangkan waktu sedikit saja untuk memeriksakan, tapi ya sama-sama keras mungkin. Waktu kemarin aja kelihatannya anaknya itu pengen karnaval, Sama orang tuanya tidak boleh. Kecapean. Iya, kemarin di Pusara salah satunya. kemarin kan katanya kalau jalan kecapean kita kasih solusi untuk naik beca, tapi kalau kita naik beca itu kan biaya beca kalau waktu karnaval ini kan tidak murah. Nah, saya tanya-tanya itu di teman-teman ada yang 1 juta, itu biasa aja. Ada yang ya makanya kemahalan. Itu dua-dua orang tua dua-duanya setuju semua. Iya. Sampai Saya jam 8 sampai jam 9 malam.
Nah, iya, nanti terus bantu terus orang tua bekerja itu kan juga untuk anak. Ya, kalau susah-susah kerja, anaknya enggak diperhatikan kan kasihan anaknya. Pertumbuhannya ke depannya nanti juga terganggu kok. Iya Pak, dengan adanya keadaan seperti itu. ya maka membantu saja ini ya benar atau enggak ya, kita nggak tahu katanya itu di rumah makan itu bisa membantu terus di kami ya Pak jajan-jajan apa saja lalu jajan apa yang baik Jadi fasilitas itu yang diutamakan. Mungkin dari segi kesehatan, segi tentang apa fisiknya anak mungkin masih kurang. ibunya itu sempat bilang ke gurunya kalau gurunya itu suruh bilangin ke anaknya agar nggak main HP. Gimana caranya agar anak itu nggak main HP? Tapi di rumah itu disediakan HP duet. Kan gurunya yang bingung. Nah, iya. Iya. Kalau sebetulnya kalau orang tuanya pro dengan guru enak itu relasinya. Tapi karena orang tuanya seperti itu atau mungkin lewat banyak atau apa monggo lah coba dia dicari supaya bisa anak itu terbantu lah kasihan. Sebenarnya nggak bisa diisi. Itu sama ya Pak D itu tetangga, sebenarnya tetangga cuma tetangga kasihan ke pasangan. Banyak. Sebenarnya ada peningkatan dari tahun yang lalu sampai sekarang itu pengembangan itu kemampuannya itu apa perubahannya itu ada. Tapi kalau lewat Pak D-nya itu sedikit-sedikit bisa beri masukan. Pak D-nya itu Kalau mungkin ada informasi apa dilibatkan ya situ. tidak dipercaya lagi sama orang tuanya. Tapi sering dia komentar. Padahal yang dokter itu ya. Yang putranya dokter anak Nah, itu. iya, yang dokter anak itu. Terus sekarang sama pembantu apa sudah tapi dia tidak tahu lagi dia korbannya Ya, nanti coba nanti korbannya yang juga sambil anak. pendekatan dengan orang tua yang orang tuanya yang kira-kira ada kesempatan waktu diundang parenting bisa Tidak pernah hadir membantunya. Grup aja pengumuman itu tidak pernah komen. Kasihan sebetulnya ke anak itu betul. Di monggo dilanjut. Anaknya itu ya Itu yang mana berangkat anaknya itu kalau bibitnya kan bibit unggul Nah, iya. Makanya kan emang sebetulnya anak punya istilahnya kekurangan di kesehatan ya. Nah, kalau itu tertangani kegiatan pembelajaran di luar pun saya harus konfirmasi ke mamanya boleh enggaknya biar kita tidak disalahkan. padahal yang maksud saya kalau sudah di sekolah biarkanlah anak itu belajar di sekolah ada gurunya tidak mungkin gurunya nanti membiarkan tapi kalau di luar anaknya sumpah menghubungi kalau diajak keluar sumpah sama anaknya mungkin kalau di rumah kan tidak pernah keluar maksud saya ya tapi ya harus laporan terus sih kalau yang boleh ada perpustakaan itu pun langsung dijemput mamanya sendiri berangkatnya sama kembar-kembar semuanya dijemput mamanya sebetulnya kalau dia itu perhatian dengan anak apapun mesti apa yang disampaikan oleh guru sebenarnya tidak mesti untuk kepentingan anak saja. Ya kembali lagi ke yang punya anak ya. Ya sekolah sudah berusaha, tapi kalau yang bersangkutan kerja seperti itu kita mau apa? Ya. yang bilang itu yang kelompok itu fix delay saja itu ibunya sebenarnya sudah diarahkan sama waktu di KB kalau tapi ibunya itu juga menyadari cuma yang ayahnya yang ada terima karena ayahnya tidak di rumah tidak tahu keadaan Anak setiap harinya anaknya kan ayahnya angkatan laut jadi tidak tahu kesehariannya seperti apa tapi ini sudah alhamdulillah kalau temennya senang mau senang kalau perasaannya senang itu senyum terus tepuk tangan
Kalau dipanggil iya, sekarang kalau enggak bilang iya enggak berhenti nek manggil. Jadi saya panggil terus bilang. Kalau belum dijawab saya panggil terus akhirnya iya. Berarti ada perkembangan. Ya nggak apa-apa, memang pemberlakuan ke anak ABK ya seperti itu. Kalau yang Paris itu nurutnya sama ibunya. Ibunya bilang apa itu langsung paham. Kalau ibunya yang bilang itu mungkin belum terbiasa kita. Kan kalau sama ibunya sudah Caranya caranya beda. ibunya itu bingung cara penanganannya. Kalau yang nakal saja juga sudah anaknya ikut dan nakal. Jadi aslinya Ya, sendiri. coba nanti cari ilmu dari orang tuanya supaya nyambung antara sekolahan sama Dipanggil bolak-balik enggak itu. Jadi kita mengikuti anaknya. Kalau pagi itu diantar ibunya suruh saling kali disuruh meletakkan tas. Kalau pagi kan anak meletakkan tas sendiri itu dia diletakkan jalan. mau ya Mau sendiri. Terus habis itu mainan. Tapi orang tuanya langsung keluar ke bank. Anaknya mainan sendiri. Kalau di luar kan mainan banyak, mungkin anaknya lebih tertarik. Kalau sudah di kelas kan seperti naik temannya. Kalau di luar tidak ada namanya main sendiri. soalnya ya TV kalau masuk waktu itu ya TV diam sambil apa yang dulu pernah dengan setel laptop di Itu yang itu orangnya yang nggak mau ngakui kalau gitu. Nah, boleh emang ya. buanten bumi. Kemarin aku ditinggal ibunya Turki sekolah. Itu deh Anaknya ditinggal. ya itu aku kembalinya. Jadi yang malam itu ya kembalinya. Oke, monggo dilanjut. Dari hasil kesepakatan dan pembicaraan kita tadi, bisa kita lanjut di slide selanjutnya ya. Setelah sekolah bersepakat dengan mempertimbangkan 3 hal di atas, sekolah perlu membuat solusi dan tindak lanjut jangka pendeknya selama 6 bulan yang terukur. Tindak lanjut tersebut harus dapat menjawab apa tujuan yang diharapkan dari tindak lanjut, apa aktivitas yang akan dilakukan, apa indikator keberhasilan dari tindak lanjut, kapan tindak lanjut tersebut akan dilakukan, siapa saja yang terlibat, dan apa peran masing-masing pihak, siapa saja pihak yang akan dilibatkan. Untuk dokumennya ini mungkin akan kita susun bersama-sama, karena ini butuh prosesnya untuk pengetikan dan menyusun konsep kata-kata biar mudah dipahami oleh semua yang membacanya. Nanti kita akan susunnya, mungkin nanti kita akan lampirkan dalam kurikulum kita. Untuk pihak yang terkait, yang terlibat, kita bisa ambilkan ke guru, wali murid, dan mungkin tokoh-tokoh terdekat dengan lembaga kita, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang yang dituakan oleh masyarakat. Mungkin itu pihak lain yang akan kita libatkan. Untuk selanjutnya, sekolah melakukan implementasi semua konsep yang sudah kita susun tadi akan kita implementasikan dalam kegiatan KPM, dan tujuannya yaitu apa tindak lanjut yang sudah berjalan dengan baik ini untuk mengukur keberhasilan dari apa yang sudah kita rencanakan. Apa tindak lanjut yang belum berjalan dengan baik, apa kendala yang dihadapi, bagaimana solusi untuk menghadapi kendala yang muncul. Seperti tadi, karena kendala kita di DTP 3 ABK, maka kita akan
melakukan tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya yaitu tadi dengan melibatkan orang tua dan mencari informasi terkait ABK tersebut dari orang-orang yang lebih berpengalaman, mungkin dari guru PLB atau mungkin dari psikolog atau mungkin dari sekarang kan banyak sekali terapis. Mungkin kita akan menggali informasi atau belajar pada mereka. Apa kendala yang dihadapi? Kendala yang dihadapi seperti yang disampaikan tadi, ada wali murid yang tidak mau menerima bahwa anaknya itu adalah memiliki ABK atau berkebutuhan khusus. Itu yang menjadi kendala kami. Bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan bahasa yang halus dan tidak menyakiti mereka, sehingga mereka lebih care pada anaknya, lebih peduli pada anak-anaknya untuk kalau sembuh, ya, mungkin kita itu adalah kuasa Allah, ya. Harapan kami agar anak itu lebih baik lagi. Bagaimana solusi untuk menghadapi kendala yang muncul? Solusinya sudah dipecahkan oleh para guru-guru kelasnya masing-masing. Itu adalah sebagai kekuatan untuk kami, kekuatan untuk lembaga ini karena memiliki guru-guru yang sudah mampu memecahkan apa yang menjadi permasalahan yang ada di lembaga. Jadi mereka tanpa intinya, tanpa diperintah, sudah muncul sendiri pemikiran saya harus bagaimana. Itu adalah kekuatan dari lembaga ini. Salah satu kekuatan dari lembaga ini. Lanjut ke sana. Thank you. Nah, demikian tadi PMO kita di hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi sebagai titik terang untuk permasalahan atau akan masalah yang dihadapi oleh lembaga kita ini, dan kita dan Ibu Pengawas bisa menjalankan kegiatan sehari-hari dengan penuh keikhlasan dan harapan berkahnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan dan bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya khususnya saya sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin dengan tambah kesimpulan secara keseluruhan dari hasil PMO hari ini, secara keseluruhan dari kesimpulan dari PMO ini, ternyata permasalahan yang kita hadapi di lembaga itu adalah permasalahan bersama, bukan permasalahan dari kepala sekolah, bukan permasalahan dari guru, ataupun bukan permasalahan dari pengawas, tetapi ini adalah permasalahan dari tiga elemen ini. Kalau kita bisa bersama-sama memecahkan, berdiskusi bersama-sama, insya Allah kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik dan sesuai dengan pemikiran dari pihak-pihak yang terkait, khususnya guru, kepala sekolah, dan dari pengawas. Demikian dari saya. Kesimpulan ini mungkin dari guru bisa disampaikan kesimpulan dari kegiatan hari ini. monggo kalau memang ada ditambah yang belum disampaikan. Untuk saya tidak ada yang perlu ditambahkan. Mungkin kedepannya kita akan lebih baik lagi, insya Allah. Untuk saya ya tetap dipertahankan atau menambah yang kurang saja atau meningkatkan sama dengan besar.
mungkin untuk kedepannya kita lebih mempererat hubungan antara pihak sekolah dan wali murid agar lebih meningkatkan kerjasama yang menjadi kegiatan sekolah, program sekolah, agar wali murid juga mendukung kegiatan sekolah, tujuan sekolah itu dengan lebih baik lagi. Kalau memang biasa bisa ditutup. Demikian PMU hari ini. Alhamdulillah bisa berjalan lancar, semoga barokah. Kami tutup acara PMU ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.